Ignatius. Hai semuanya, hari ini aku mau sharing tutorial lagi sama customer aku nih. By the way, kali ini aku mau buat, ayo siapa yang udah tahu? Pasti udah lihat dong di mana yo? Ya di thumbnailsnya ya. Jadi aku mau buat kali ini desainnya simple, yaitu blush nail art. Ayo, siapa yang udah pernah buat ini? Ini gampang banget tahu. Ada dua cara sebenarnya. Tapi kali ini aku nggak pakai yang kayak shadow itu, tapi aku langsung pakai gel polish. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana caranya, stay tune ya. Yuhu, seperti biasa sebelum kita mulai kita bersihin dulu. Ini by the way, ini satu ada yang nail polish biasa, nanti aku mau hapus dulu pakai aseton. Sebelumnya mari kita shaping dulu. Sini aku pakai nail file dari Particle Nail Buff sih. Beda ya, nail buffer sama nail file beda ya besti. Jadi kalau yang buat ngebentuk shaping ujung kuku tuh kamu pakai nail file, tapi kalau kamu mau kasarin permukaan atasnya biasanya pakai nail buffer. Oke besti. Nah, ini kita bentuk dulu. Di sini aku nggak mau gunting karena memang kukunya udah pendek gitu ya. Ada orang yang memang tekstur atau bentuk kukunya tuh memang udah panjang gitu. Kalau yang ini dia bentukannya kukunya agak pendek gitu. Jadi aku nggak mau gunting supaya nanti hasil lebih cakep. Nah, terus di sini aku mau bersihin dulu kutikulnya. Buat teman-teman mungkin kalau misalkan yang belum bisa pakai nail drill atau mesin kuku kayak gini, jangan dipaksakan ya. Aku sarankan buat teman-teman kalian ambil kelasnya dulu, oke? Biar kamu tahu secara teori dan prakteknya seperti apa. Oke, besti. Oh iya, aku belum sama teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel aku, hampir keribet. Pokoknya buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel aku Ignatiana, halo semuanya, salam kenal. Buat teman-teman yang baru, jangan kaget ya. Aku tuh kalau ngomong suka gini, suka tipe, terlalu excited. Nggak apa-apa ya, biar nggak bosen. Oke. Nah, terus buat kalian semua gimana kabarnya? Ayo. Siapa yang nungguin nih bagi-bagi free aku? Stay tune terus ya, karena bulan Mei ini aku mau bagi-bagi free. Nah, nanti aku juga mau share juga mini vlog studio aku kayak gimana sih. Nanti aku spill ya. Sekalian aku juga kasih tahu proses gimana sih waktu sortir asli sakit kepala aku mau sortir. Oh ya, buat teman-teman, ini masuk part untuk gunting kutikul. Oke. Ini tunggu nih, ada kulit kering di pojokan. Oke, by the way di sini customer aku kutikulnya tuh nggak terlalu kering. Jadi by the way di sini aku hanya gunting yang poin-poinnya aja, dan aku bukan tipe yang suka ngegunting sampai botak parah gitu. Menurut aku ini dia udah punya bentuk yang udah bagus banget, jadi kita hanya gunting seperlunya. Dan buat teman-teman yang belum bisa, jangan sembarangan gunting ya, ini bahaya banget. Kalau kamu nggak tahu batasan atau caranya, bisa buat luka, dan ini tuh sakitnya perih banget, bisa berhari-hari nyut-nyutan. Dan ini kalau misalkan alatnya nggak steril pun bahaya, nanti ada bakteri nyebar sana sini. Oke, buat teman-teman tetap harus pakai steril box ya. Terus buat teman-teman juga nih, kalau misalkan kamu mau mulai bisnis nail art ini, jangan asal main buka aja. Kalau bisa kamu ya yang tadi aku bilang tadi, ikuti dulu kelasnya gitu kan, supaya nih ya secara teori atau praktek kamu tahu nih. Terus yang paling penting juga, jangan asal pilih tempat les, jangan tergiur harga murah lalu kamu habis itu zong deh, gak tahu fullnya gimana, desainnya kayak gimana, terus atau alat-alatnya seperti apa, produk knowledge-nya gimana, caranya gimana yang benar gitu kan. Jangan sampai, aduh sedih banget sih. Karena beberapa teman-teman tuh belakang ini banyak share kayak, iya aku les bayar segini, murah sih tapi ternyata gini, iya aku bayar segini mahal tapi ternyata juga zong. Nah sekarang tuh memang kamu harus lebih aktif dan lebih pintar-pintar mencari tempat les, nggak cuma dari harga ataupun namanya yang terkenal aja gitu. Karena sekarang tuh udah ya aduh gimana ya, beda sama zamanku dulu baru mulai sih ya, dia masternya gitu. Tapi aduh pokoknya kamu harus lebih pintar-pintar memilih tempat yang tepat ya, jangan sampai kamu zong. Oke. Terus sini aku mau gunting dikit. Nah biasanya aku kalau misalkan ada yang sedikit aku mau bentuk lebih biar lebih cepet, aku gunting dulu, baru aku bentuk pakai shapingan si nail file itu kayak gitu buat teman-teman ya. Terus usahakan kamu sebelum kamu pakai tuh nail filenya, kalau misalkan itu baru, itu kamu pinggirannya kamu kikir dulu karena biasanya tuh tajam, jangan sampai melukai pinggir kanan kiri kulit si customer kamu. Oke, jadi itu penting, hal kecil yang perlu diperhatikan tuh banyak banget sebenarnya. Nah salah satu nail prop ini juga penting banget harus kamu perhatikan. Oke, sebelum kita mulai di sini aku pakai apaan tuh Ci? Ya ini sebelum aku pakai base coat, di sini aku pakai PH Bond gitu ya. Biasanya tuh urutannya ada yang pakai primer,
terus baru pakai base coat gitu kan. Terus kalau primer sama pH bond itu nggak usah dimasukin ke mesin gitu mesin lagi, nggak usah dimasukin ke mesin UV atau buat yang mesin cure itu. Ini nanti dia akan kering dengan suhu udara seperti itu. Pakainya jangan terlalu banyak nih, bisa aku kipas-kipas gini biar dia lebih kenyap ini. Jadi fungsinya buat apa sih? Itu untuk mengeringkan permukaan kuku kamu gitu, jadi lebih kering, terus dari bebas apa tuh, dari oil alami yang ada di si kuku. Dan usahakan kalau udah kayak gitu jangan kamu sentuh, kamu pegang total jangan. Habis itu kamu bisa langsung pakai si base coatnya. Dan pakai base coatnya juga ingat catatan, aku kan selalu ingetin nih buat teman-teman yang mungkin suka nonton video-video aku yang pas lagi sama customer aku atau pas lagi nail tutor, aku bisa ingetin kalau pakai base coat secukupnya, jangan sampai ngebleber. Oke, jadi kadang ada orang berpikir gini, pakai aja base coatnya yang banyak biar lebih kuat. Ya kalau misalkan kamu dari nail prep sampai maninya nggak bener, terus aplikasinya juga nggak bener, ya sama aja kamu pakai brand semahal apapun gitu kan. Jadi kembali lagi ke preparation kamu punya seperti apa, manicure seperti apa, aplikasi si gelnya seperti apa, itu ngaruh banget. Nah buat teman-teman nanya, itu tuh tusuk gigi apa ya? By the way bestie, itu bukan tusuk gigi ya, itu tuh nail pusher, oke? Pendorong kutikula yang dari kayu, dan biasanya itu aku pakein untuk satu paket kalau ada customer aku yang pesan fake nails atau press on atau kuku palsu gitu. Nah kenapa pakai itu? Karena aku buat bersihin pinggir-pinggiran agak ngebleber. Jadi inget ya, sebelum kamu cure atau kamu keringin, itu kamu wajib banget kamu pastikan bahwa kanan kirinya sudah rapi dan tidak ada yang ngebleber. Oke, baru kamu cure. Oke, di sini aku pakai mesin flash cure. Di situ aku pakai ya sekitar 3 sampai 4 detik aja. Tujuannya biar apa tuh? Supaya dia mengikat dan nggak ngebleber ke kanan kiri. Karena aku biasanya masukin sekaligus ke dalam mesin UV-nya barengan kayak gitu. Ingat ya, pakainya jangan banyak-banyak, secukupnya aja kayak gitu. Terus kalau misalkan aku nggak punya pendorong kutikul yang kayu itu gimana? Nggak apa-apa, kamu bisa pakai ini aja. Kamu bisa pakai kuas yang udah nggak kepakai, kuas gambar gitu. Kamu bisa pakai itu untuk ngebersihin kanan kirinya. Nah dulu tuh aku pakai kuas, nah tapi karena kuasnya sudah rusak dan udah nggak layak pakai, finally aku ganti pakai si pendorong kutikul itu kayak gitu bestie. Jadi kalau misalkan kamu buat nail gel yang awet tuh jangan sampai kamu ngebleber ke bagian pinggir kulit atau bagian pangkal atas itu yang kutikulnya itu, karena kalau misalkan nanti pas lagi mulai tumbuh tuh kukunya, nah itu kan otomatis akan kedorong tuh. Nah itu kan yang tadinya nempel ke kulit jadi ada celah kebuka. Nah itu bakal gampang kesangkut-sangkut dan itu rasanya pasti gak enak banget dan gak nyaman kayak gitu satu. Dan kalau udah mulai ada celah kebuka biasanya gampang banget untuk kena kan namanya aktivitas sehari-hari ya, dipakai mandi, keramas, kena sabun, kena hand sanitizer dan lain-lain, kena minyak lagi masak maybe gitu kan. Itu jadi gampang kebuka kayak gitu. Terus buat teman-teman yang nanya kapan aku buka kelas nih, stay tune terus ya, aku lagi persiapin semuanya, tenang. Kalau aku sudah buka pasti aku akan infokan. Oke, doain aku ya biar segera punya tempat baru, aku berharap segera punya. Jadi buat teman-teman yang mau les di aku tuh lebih nyaman gitu ya. Dan buat teman-teman yang customer aku, Ci kapan punya asisten, aku biar bisa barengan sama temennya sekaligus nih, doain juga semoga aku segera punya asisten jadi aku bisa ngerjain bareng deh gitu ya. Doain ya bestie ya, karena jujur ya punya partner atau punya asisten tuh tidak semudah itu. Ya semoga saja aku mendapatkan tim yang bisa bekerja sama dengan aku, mereka senang juga di dunia nail art, mereka senang kerja sama aku gitu ya, dan semoga mereka setia, amin. Oke. Nah terus ini aku masih pakai base coat ya, buat teman-teman ingat jangan sampai ada debu yang nempel dan jangan sampai ada yang berantakan. Oke. Nah terus udah pakai tuh si base coat ya, lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini aku pakai warna base colornya itu yang jelly white. Nah aku mau pakai di bagian ujungnya aja karena aku mau buat kayak semi ombre tapi bukan French nail ya. Jadi aku masih mau buat di sini yang natural color punya. Oke. Karena habis itu aku mau buat blush nail artnya. Tapi karena ini kukunya dia nggak sama rata, jadi aku pakai ujungnya si milky jelly ini. Milky jelly apa tuh? Milky jelly white. Kayak gitu. Jadi aku pakai di ujungnya aja. Habis itu kamu bisa blend. Nah, kamu bebas mau pakai kuas ombre, pakai kuas liner, itu nggak masalah, oke? Itu bisa kamu sesuaikan saja. Kamu nyamannya pakai kuas yang mana? Oke, bestie. Terus pastikan jangan sampai ada yang ngebleber ya. Nah, kalau yang ini itu boleh nggak di flash cure? Nah, aku biasa sih kalau untuk pakai gel color aku nggak flash cure karena biasanya takutnya mengkerut gitu kan, karena dia dengan cahaya UV yang nggak
nggak perfect lah istilahnya, karena kalau flash coat itu cuma buat kayak aku sarankan kayak kamu mau buat base coat, top coat, overlay atau ngegambar-gambar yang pakai gel painting yang memang viscosity-nya lebih tinggi seperti itu. Kalau pakai gel color jangan sih. Dulu aku pernah coba cuma sekilas doang pakai 4 detik dia mengkerut kayak gitu, jadi karena dia nggak kering sempurna itu, jadi jangan ya. Dan ini aku lagi ngeblend supaya dia tuh nggak ada garis-garis yang terlalu ngeblok banget, karena aku mau buat kayak ombre milky white jelly color kayak gitu tuh cakep banget sih beneran. Ini natural karena kali ini customer aku dia mau buat wedding party sisternya dan dia nggak mau warnanya heboh-heboh, jadi dia request untuk yang warna natural color gitu, yang jelly color gitu. Nah jadi aku pakai tambahin, harus ini sebenarnya di ujungnya nggak usah pakein yang dipakein lagi si warna si milky ini, cuman karena memang ini bentukan kukunya ada yang panjang ada yang pendek dan emang nggak mau di extension, so jadi aku pakein ini di ujungnya supaya nutupin bagian sambungan kukunya itu, seperti itu bestie. By the way nih kalau misalkan ada masuk suara aneh, ini ada suara anabulku nih, oi si toy poodle, oi toy poodle. Kalian bisa follow Instagramnya oi toy poodle, di sana aku suka buat video-video sehariannya si anabul aku. Dia baru 6 bulan bestie. Oke, nih ini kamu bisa ratain, nggak usah terlalu banyak, pakai secukupnya. Nah di sini aku contohin kamu pakai yang kuas gradasi. Nah biasanya kamu tinggal mixing tarik atas ke bawah kayak gini aja, nggak usah terlalu banyak. Dia lagi main apa tuh si Oi? Ya ampun, ya mohon maaf ya kalau ada suara-suara. Oh iya, by the way buat teman-teman, sorry ya kalau misalkan kalau lagi sama customer kayak gini aku nggak bisa memvideokannya secara sempurna, mohon maaf lah ya, kayak seperti yang biasa aku jelaskan. Kalau emang lagi sama customer aku nggak bisa ngeliatin ke kamera banget, berpacu dengan waktu nih karena habis ini aku udah harus lanjut lagi sama customer selanjutnya kayak gitu. Terus buat teman-teman yang selalu request, pokoknya nggak apa-apa mau berantakan gimana, maksudnya selagi masih bisa di videoin. Oke, nih aku videoin ya. Ini dia keseharianku kalau misalkan lagi nail sama customer. By the way, ini kan di video cuma sekitar 27 menit ya. Tau nggak sih, andaikan nail art itu secepat ini ya. Aslinya nggak 27 menit. Aslinya lama. Andaikan, padahal tau nggak sih, kamu tau nggak sih, ombre, blush nail art itu ya, French nail art itu kan yang terlihatnya simple ya, apalagi ombre 2 warna. Orang-orang tuh berpikir bahwa kayak itu kan cuman gitu doang gitu kan. Tahu nggak sih, terkadang yang terlihatnya mudah itu susah dan membutuhkan waktu lama beneran deh. Karena kenapa? Apalagi kalau bikin ombre, kamu harus buat dari gradasi dari tebal ke tipis gitu kan, yang nggak kelihatan sambungannya. Wah itu susah sih, dan itu sering banget aku dapat customer dibilang gini, ya kan cuma ombre doang, bentar kali ya, cuma satu warna gini doang. Langsung jantungan aku tarik napas. Sebenarnya itu hal yang paling susah. Ombre tuh susah gampang sih sebenarnya, tapi susah loh. Kalau ombre yang pakai kayak blush gitu ya gampang sih, kayak shadow gitu tuh gampang, kayak shadow yang kayak bubuk chrome gitu tuh masih gampang gitu. Tapi kalau buat ombre pakai gel color, cobain deh. Kalau kamu nggak sabar tuh ke mixing dari tebal ke tipis, itu susah tahu beneran deh. Kayak aku buat sekarang nih. Ini aku salah satu ombre yang menggunakan gel polish, oke? Bukan pakai yang kayak bubuk chrome atau eyeshadow yang dijadiin palette gitu untuk si pakein ombre. By the way ada yang nanya, bisa nggak sih eyeshadow dipakein buat untuk ombre di kuku? Aku udah cobain, bisa bestie. Ternyata dulu aku pikir kayak khusus untuk nail artnya, ternyata pas aku cobain ada eyeshadow yang udah nggak kepake gitu ya, bisa loh ternyata. Memang sih pas aku cobain untuk warnanya tidak sekeluar yang pakai yang khusus nail art. Aku sih nggak tahu ya, apakah memang karena kandungannya beda kali ya atau gimana kayak gitu. Jadi buat teman-teman bisa dicobain. pakai eyeshadow ternyata bisa. Nah, by the way di sini aku pakein overlay dulu. Nah, buat teman-teman semua nih aku pakein overlay karena habis ini kita mau buat blush nail art yang menggunakan gel color. Ayo, kamu lebih suka buat blush nail art atau ombre itu pakai gel color atau pakai yang kayak eyeshadow palette atau chrome palette gitu? Tulis di kolom komentar ya bestie, aku penasaran sama kalian. Kalian lebih suka pakai yang mana? Kalau menurut aku sih emang lebih gampang ya pakai palette kayak gitu sih. Itu tinggal di tap doang langsung jadi gitu kan. Kalau pakai yang kayak aku mau pakai metode yang kali ini tuh memang agak susah sih, tapi memang hasilnya menurut aku lebih natural aja. Nah gitu. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang sebelumnya aku ada buat blush itu pakai kayak palette shadow gitu atau pakai powder gitu. Nah kali ini aku mau buat blush nail artnya itu pakai gel color. Nah ini dia, kita udah mulai. Tadi aku udah pakein overlay, langsung tinggal kamu taruh setetes dan ini dibiarin aja. Oke, nanti dibiarin aja, nanti dia akan menyebar secara perlahan kayak gitu ya.
Buat teman-teman yang mau lebih lanjut nanti, kamu kalau aku udah open class kan bisa ikut lengkap sama aku, oke? By the way, kalau ada yang nanya aku ada online class apa enggak, maybe next aku nggak buka, belum ya, bukan nggak buka tapi belum. Tapi aku lebih menyarankan kamu offline class karena kamu akan lebih enak nanya tanya jawab sama aku dan lebih jelas gitu. Aku juga sejujurnya lebih nyaman ngajar offline class sih, jadi aku lebih bisa langsung lihat ke kamu. Oh, kamu di bagian mana yang bisa? Oh, bagian mana yang kamu nggak bisa? Nih, by the way, mohon maaf ya, ini agak sedikit out frame, oke? Ya, namanya juga lagi ngelat ya sama customer, oke. Mohon maaf nih ya, ada di pojok atas nih, aku nggak sadar nih ternyata dia udah di pojok sana. Mohon maaf kalau misalkan videonya tidak perfect tuh, oke. Ini namanya juga lagi sharing timing aku pas lagi ngerjain sama customer seperti apose gitu ya buat teman-teman. Oke. Nah, ini kayak gini caranya. Jadi kamu terus kalau misalkan dirasa itu terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, kamu bisa langsung di mix aja atau kamu pakai kuasnya. Nah, terus lanjut lagi nih. Ini aku skip beberapa ya, kalau nggak pasti lama banget. Yang penting kamu sudah tahu tekniknya dasarnya seperti apa. Nah, di sini kita pakein lagi overlay. Terus kalau misalkan aku nggak punya overlay, bisa diganti apa ya? Kalian bisa ganti tuh pakai base coat, bisa kok. Kayak gitu. Kalau pakai overlay, kalau aku tujuannya ya sekalian aku nge-overlay permukaannya gitu. Jadi nggak usah 2 kali kerja. Kalau aku sih gitu maksudnya. Tapi kalau kamu nggak punya overlay nggak apa-apa, kamu bisa pakai base coat kayak gitu. Habis itu kamu tinggal kasih si warnanya kayak gitu. Tukang bakso cuanki lewat besti. Ya ampun. Oke, lanjut. Mohon maaf ya, nih kalau ada suara-suara tambahan ya. Ini ada ekstra suara, Besti. Oke, lanjut. Di sini tinggal kamu tepuk-tepuk. Jadi kalau misalkan ada rasa kamu kurang, kamu tinggal dipakein lagi, tinggal di tap aja. Nah, itu kenapa ya ditaruh di bawah di kaca situ? Iya, kalau aku biasa pakai di situ. Aku taruh di palet dulu. Sebenarnya itu bukan palet. Aku punya paletnya. Biasanya aku gini. Aku tipe yang kalau barang lama yang udah biasa aku pakai belum rusak, aku masih pakai. Kalau udah rusak, dia pensiun, baru aku ganti pakai yang baru. Walaupun aku udah punya yang baru sebenarnya. Karena aku merasa kayak sayang aja gitu yang baru belum, maksudnya yang lama ini masih bisa aku pakai, tapi aku udah punya yang baru karena aku beli. Karena biasanya aku suka sesuatu yang itu lucu, aku beli, nanti aku simpen pas aku udah perlu, aku udah ada kayak gitu. Ada yang sama gak sih kayak aku kayak gitu? Aku punya barang baru atau barang yang kamu suka gitu ya, aku bisa simpen loh itu. Padahal malah bisa rusak ya karena kesimpan gitu sebagian barang, kayak contoh tas, sepatu atau apa gitu. Tapi kayak aku seneng aja gitu, karena kayak aku merasa kalau aku pakai sering-sering nanti rusak, aku nggak punya lagi karena udah nggak ada yang keluarin lagi kayak gitu modelnya gitu. Kocak sih emang, tapi aku kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya, itu kalau misalkan pakai kuasnya mesti pakai kuas apa? Nah, kalau aku saran sih kamu pakai kuas liner. Jadi biar kamu ngambil seberapa banyak si gel colornya itu, kamu udah tahu takarannya seberapa tetesnya kah itu gitu. Dan aku biasa taruh di palet cermin itu supaya gak kebuang-buang. Kalau misalkan kamu langsung ambil dari si kuas si gel polisnya, nanti kebanyakan gitu. Mohon maaf ya, ini aku ngomong kecepatan gak sih? Mohon maaf ya. Kalau aku ngomongnya kecepatan, mohon maaf Besti Q. Oke. Nah, seperti itulah. Oke, ini sih kita pakai lagi si overlaynya. Ini aku, kalau ada yang nanya aku pakai apa cu? Ini aku pakai party. Aku pakai gel polis party ya. Di sini aku pakai overlay party. Yang Milky White juga punya party. Yang tadi kode berapa ya? 104 atau 304 ya, aku lupa tuh yang sering aku pakai itu 2 itu untuk yang warna si jelly colornya. Kalau untuk yang transparannya aku pakai natural color N7. Nah, itu aku udah pernah spill juga. Udah aku spill ada di video aku, kamu tinggal scroll aja edisi party punya yang natural color atau jelly color, dan itu kepake banget buat kamu yang suka buat ala-ala Japanese nail art. Itu kepake pol, oke? Oke, kita buat yang di jempol, ibu jempol. Bentar, ini ada debu nih. Aku paling sebel nih kalau kayak gini nih. Nih ya, buat para customer tercinta, tolong kalau lagi dinner, jangan 1 bergerak-gerak, 2 main HP, 3 benerin masker, 4 benerin rambut, 5 benerin baju, terus 6 dan selanjutnya itu tolong lebih anteng lah, kita sita tanganmu semaksimal 3-4 jam tergantung desain ya, supaya hasilnya lebih maksimal dan awet di tanganmu. Asli, aku jadi curcol nih ya, soalnya aku pernah ngegambar ya, kayak aduh sedih banget udah gambar gitu kan ya. Terus dia nggak bisa diam cerita sih, tapi sambil ada orang itu kalau cerita tuh bisa tangannya standby diem, ada juga orang yang kalau cerita tuh tangan dan badannya bergetar tatar. Jadi itu ngerjainnya super duper tarik napas, sabar gitu kan. Itu sumpah susah banget beneran deh.
Aku tahu kalian pasti pegal dan bosen, tapi percayalah kalau kamu nggak bisa diam itu akan memperlambat pekerjaannya dan kamu akan lebih lama lagi untuk duduk diam di situ kayak begitu. Oke. Nah, ini kita mulai pakai yang sebelah kiri. Salah deh, itu kan sebelah kanan, itu kiri aku ya maksudnya. Ini sebelah kanan customer aku punya tangan. Oke. Ini aku sebel nih. Ini nih bulu-bulu yang nempel kalau misalkan tanpa sadar megang baju atau benerin masker dan rambut, menangislah. Aduh, asli aku sebel banget tuh ada bulu-bulu yang nempel. Karena kenapa? Itu nggak boleh dihantem, tampel di layer aja ya. Ayo, siapa tuh yang kalau ada debu main hajar aja, ditaruh, ditutup aja udah gitu. Itu jangan ya. Itu bersihin dulu baru kamu pakein lagi gel polis atau overlay dan sejenisnya. Karena kenapa? Nanti gerenjel-gerenjel tuh. Jadi kayak ada berpasir karena ada debu atau ada serabut benang yang nempel di permukaan yang kamu shield sama si gel polish atau base coat. Itu jangan ya. Oke, dulu pernah lihat ada seberapa teman-teman yang nge-spill ke aku kayak aku naik out di sini. Terus lihat deh ada rambutnya main dihantem aja tuh di shield, itu udah jadi kayak properti, aksesoris. Itu jangan ya bestie ya. Aduh, oke. Kita sebagai analis kamu harus utamakan ke detailingnya. Oke. Semangat pasti bisa kok. Terus buat teman-teman yang udah komen banyak di YouTube channel aku, makasih banyak. Mohon maaf ya kalau misalkan aku belum bisa balas one by one. Terus buat kalian yang nanyain ini apa namanya, lokasi di mana sih aku gitu kan, Ignatianas di mana sih? Aku lokasinya di Tangerang besti. Oke, buat teman-teman bisa follow Instagram aku karena di sana aku lebih aktif dan aku suka ngadain Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau lebih sharing aktif sama aku boleh follow Instagram aku @ignatianels dan di sana aku biasa suka ngadain Q&A. Dan buat teman-teman yang nanya-nanya jangan langsung DM. Oke, kamu komen aja di post aku atau misalkan di Q&A kolom aku yang suka ada dibuat di IG story, reminder aja, Ci aku ada DM belum dibaca, minta tolong dibaca gitu aja ya. Karena aku jujur ya, aku sekarang udah nggak ngebacain DM, aku hanya bacain DM sama orang-orang yang remind aku, Ci aku ada DM minta tolong dibaca ya, baru aku buka karena udah numpuk banget kayak gitu. Sama kayak komen YouTube tuh aku jadi belum bisa bacain atau balasin satu-satu. Dulu aku masih bisa bacain dan balesin one by one semua DM Instagram, terus komen TikTok, komen YouTube gitu kan. Tapi sekarang banyak yang komen dari video-video aku yang sebelumnya, ketumpuk lah itu. Aduh, tau-tau pas aku buka, waduh udah 1 bulan yang lalu nanya. Mohon maaf ya bestie. Terus buat teman-teman yang semisalkan ada komen di video-video baru, aku pasti akan usahakan balas. Dan aku pasti akan biasanya balas di kayak gini, video-video selanjutnya aku buat kayak gitu. Jadi kayak sekalian aku jawab supaya lebih jelas seperti itu. Terus kemarin ada yang nanya juga tuh, kenapa kalau pakai base coat dia udah keringin lama tuh lama banget, katanya bermasalah di mana ya, karena brand kah? Nah itu harus dipastikan dulu tuh kak, kamu pakai mesin UV-nya berapa watt, terus kamu pakai brand apa gitu kan. Aku udah balas juga sih gitu. Terus kalau misalkan buat teman-teman yang baru join atau gabung di dunia nail art kayak, kok ini pakai base coat nggak kering-kering ya, tetap lengket. Nah kamu harus tahu dulu nggak keringnya gimana nih. Kalau misalkan kamu dari pakai tuh masih cair, terus kamu udah masukin ke mesin UV nggak kering dan masih tetap cair gitu ya, ngebleber, ya itu memang nggak kering. Tapi kalau misalkan dalam arti kamu nggak keringnya itu kamu udah mesin UV nih, tapi pas kamu pegang tuh udah keras tapi ada lengket-lengket gitu, nah itu bukan nggak kering bestie, tapi memang seperti itu tekstur pakai base coat kayak gitu. Nah terus ada yang nanya, itu kok kayak gitu perlu di wipe lagi nggak pakai aseton atau cleanser gitu kan? Bebas, boleh. Kamu mau wipe dulu pun boleh pakai cleanser, tidak pun tidak apa-apa, bisa langsung hajar pakai gel color itu bisa. Oke, jadi kembali ke kamunya. Kalau kamu gimana Ci? Nah kalau aku biasanya habis pakai base coat itu nggak aku wipe pakai cleanser lagi, itu langsung aku pakein si gel colornya dengan catatan tadi aku bilang ya, jangan ada debu yang menempel. Oke, biasanya kalau habis pakai base coat itu gampang banget debu-debu nempel, sedikit secuil pun gampang banget. Dan kalau misalkan kamu gak bersihin itu sebelum kamu pakai si gel color, wah bahaya sih. Pas kamu cure atau kamu lagi wipe pasti kelihatan. Kalau misalkan ada yang berpasir atau berbulu tuh kelihatan banget. Oke. Nah di sini aku tuh bentar, aku lagi nanya dia mau yang apa. Ini penting ya bestie ya. Kalau misalkan kamu lagi buat, hampir tipok ngomong. Kalau kamu lagi buat sesuai request customer, pastikan sebelum kamu cure, kamu nanya dia, Kak, segini udah pas belum sesuai dengan kamu mau? Aku selalu kayak gitu, kayak aku tanya, Ci ini udah selesai belum sesuai dengan Cici mau? Karena kenapa? Jangan sampai kamu udah top coat terus kayak dia kecewa. Dan kamu sebagai customer pun kamu harus berani speak up, kayak ngomong, boleh nggak kak aku tambah ini, atau boleh nggak kak ya, ini aku kurang ini karena aku nggak pede kayak gitu. Jangan sampai nanti kamu keluar dari situ kamu nggak suka terus kamu ngomong di tempat luar sana kayak,
aduh di sini nggak bagus gini gini gini. Nah jangan sampai gitu. Dan sebaliknya juga kamu sebagai nailis ya, kamu juga harus lebih peka, sering nanya, Ci sakit nggak, atau Kak sakit nggak pas di mini, Kak nih kayak gini suka nggak, atau mau pakai ini, atau kamu berikan beberapa referensi kepada mereka supaya mereka pun merasa ada pilihan dan kamu memperhatikan mereka. Jadi service itu penting dan sebagai customer juga bisa saling mengerti gitu loh. Oh dia kayak gini, oh kok kayak gini kayak gitu. Jangan sampai kamu keluar dari situ kayak wow panas-panasan seperti itu. Nah tadi aku udah pakai top coat dan di sini kita mulai pakai chrome. Aku suka banget. Ini chrome-nya ya, bestie. Ini chrome kesayangan aku, MG, karena efeknya tuh kayak ada holo gitu, cakep banget. Ini aku udah berapa kali beli ya, kayak aku cari yang bener-bener mirroring tuh aku belum dapat. Ada sih brand Korea yang mau aku beli, satu kayak cuma 4 gram gitu, 300.000. Nanti kalau udah aku beli, aku akan spill, tenang aja ya. Aku lagi nabung dulu. Jujur ya, semua alat-alatnya aku tuh kayak nggak ada habisnya. Aku baru punya series ini gitu ya, bulan depan udah keluar lagi dong yang baru gitu kan. Terus kita baru beli yang ini, udah ada lagi yang baru gitu kan, kayak oh my god gitu kan. Tapi ya sekarang tuh barang-barang tuh banyak banget sih, mau barang yang murah sampai yang mahal pun ada. Tinggal kamu pilih, kamu mau pakai kelasnya yang mana nih, yang mahal, super mahal, kelas sultan, atau yang memang yang murce gitu kan, atau gimana. Itu udah banyak banget pilihannya kayak gitu. Dan buat teman-teman yang ada yang nanya, Ci kalau buka harga banget gimana yang nentuinnya, atau di Cici harganya berapa sih? Pokoknya aku punya saran masukan buat teman-teman gini. Pokoknya kamu hitung modal kamu berapa, budget kamu berapa, pangsa pasar kamu mau di kelas yang mana, kayak gitu. Dan sesuaikan dengan sekitar kamu harganya berapa, kayak gitu. Terus kayak kamu modal kamu tuh udah habis berapa, dari segi les, barang, alat, semua itu penting juga. Dan tentukan harga jasa naat kamu berapa, kayak gitu, oke? Terus lebihnya harus pede, oke? Terus kamu juga harus gini loh, kita harus tahu posisi kita, statusnya udah sampai mana nih, atau skill kita udah sampai mana nih. Jangan sampai kemahalan ataupun kemurahan gitu ya. Jadi kamu harus tahu kondisi kamu tuh seperti apa, bagaimana, kayak gitu ya. Oke bestie, semangat. Oke, buka usaha emang gak gampang sih, tapi yang lebih gak gampang adalah mempertahankannya. Menurut aku buka tuh gampang sih, tapi yang susah mempertahankan dan tetap supaya tuh hidup tuh usaha, itu yang susah sih. Oke, abis ini tinggal di top coat aja. And finally buat teman-teman yang penasaran, ini dia hasilnya. Tada. Ini by the way aku ngerekamnya bukan HP yang berbeda, jadi mohon maaf ya kalau lightingnya agak beda. Aduh, HP yang buat ngerekam yang biasa itu habis baterai, metong bestie. Karena ngerekamnya lumayan lama, tadi aku belum cepet aku di charge. Jadi ini kayak gini final hasilnya. Jadi hasil tuh kayak natural kayak gitu, natural. Ya ampun. Dan nih buat teman-teman ya, lebih detailnya kayak gini. Sini kita tarik dulu. Tadi video ala-ala, jadi kayak gini. Tuh kan beda ya kameranya, kayak gitulah ya. Jadi natural colornya kayak begini. Blush nailnya hanya di bagian tengah aja. Jadi ujungnya aku buat ombre warna milky white karena memang customer aku mau yang soft simple aja. Tapi jujur ya, ini tuh aslinya bagus banget. Jadi yang tadi aku chrome-nya tuh kayak ada holo-holonya gitu. Jadi kalau misalkan kena cahaya tuh kayak ada warna rainbow tapi tipis, tapi bikin orang ternotis, ih apaan tuh gitu. Oke, buat teman-teman stay tune terus. Oke, nih buat kalian yang penasaran gimana caranya, kalian bisa nonton video ini. Semoga membantu. Sampai ketemu di next video. Buat teman-teman makasih yang udah nonton. Bye bye.